Iya, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nanti ke kawan-kawan, kalau waktunya sudah lebih dari 35 menit, kasih apa? Kasih aba-aba, kasih Ari ya. Ya, ya. Ya, Mulai. coba. Dan pagi ini anak Pak kelihatan semangat, masih semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Ya. Kalau Bapak lihat, anak-anak Bapak semuanya masih segar-segar dan masih bersemangat. Mari sama-sama kita tambah semangatnya dengan tepuk semangat. Bagaimana tepuk semangat? Tepuk semangat. Kita tepuk ya. Semangat. Nah, itu ya. Atau tepuk semangat. Semangat. Ya. Pagi semangat. Ya, kita coba sama-sama dulu untuk menyegarkan kita. Tepuk semangat. Pagi semangat. Ya, kenapa semuanya sudah semangat nampaknya? Dan lihat semuanya hadir ya, karena tidak ada lagi waktunya yang kosong. Tandanya semuanya sudah hadir. Nah, sebelum memulai pelajaran pagi ini, kita sebaiknya berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sama kita berdoa kepada Allah supaya pagi ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menerima ilmu. Kita nafas. Dan pagi ini kita akan belajar tentang tumbuhan ya. Nanti anak Pak akan tahu bagaimana tumbuhan itu bisa menjadi banyak, dari sedikit bisa menjadi banyak. Apa itu kalau sedikit menjadi banyak? Namanya adalah Berkembang, Pak. berkembang biakan dari satu menjadi banyak. Jadi itu yang akan kita pelajari nanti. Nah, kemudian kita juga akan membaca dan kita juga akan mencari informasi penting dari sebuah teks. Nah, coba anak Bapak perhatikan. Ada ini Pak tampilkan. Ya, coba diperhatikan. Nah, udah nampak Pak? Sudah? Belum nampak? Belum, Pak. Coba ya. Udah nampak nak? Belum, Pak. Belum lagi, Pak. Hilang lagi, Pak. Hilang lagi. Kita coba Ya. lagi ya. Nampak nak? Belum. Belum. Kita tunggu ya. Ya, Pak. Sudah. Nah, itu lagi prosesnya. Iya, Pak. Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini dia tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Ini ada bacaan Pak, tambahkan satu paragraf saja. Nah, nanti kita akan mencari ide pokok atau informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Siapa Bapak yang bersemangat nih yang membantukan Bapak untuk membacakannya? Ayo. Saya, Pak. Mira, Ya, Pak. silakan. Ya. Miri, Pak. Ya, silakan Mary. Ya, Pak. Mm-mm. Perkembang biakan tanaman jagung.
Jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia. Antara lain Nanggro Aceh Darussalam, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Nah, iya, bagus Meria. Nah, dari teks ini nanti kita akan mengetahui apa saja informasi yang terdapat pada teks ini. Nah, kalau kita lihat teks ini, apa informasi yang anak Bapak ketahui kalau anak Bapak membaca teks ini? Ayo, siapa yang bisa? Betul. Siapa itu? Ya, silakan. Jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia, Pak. Oh, bagus Martini. Jadi, tanaman jagung hampir di seluruh Indonesia. Nah, itulah informasi penting yang bisa kita ambil dari teks berikut ini. Nah, bagus Pak ya. Jadi kita akan mencari informasi penting. Nah, ini Pak ada nih sedikit oleh-oleh ya. Sedikit oleh-oleh, tapi oleh-olehnya nanti akan Pak berikan kalau anak Bapak sudah mengerjakan tugasnya ini secara berkelompok. Kita sudah bentuk kelompok. Secara berkelompok kita akan mengerjakan lembaran kerja peserta didik ini. Ini disebut dengan LKPD. Pak perhatikan, di sini sudah ada petunjuk-petunjuk apa yang harus anak Bapak lakukan. Masih semangat enggak, Pak? Semangat, Masih Pak. semangat? Iya. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Nah, ya. Nah, ini Bapak bagikan, anak Bapak duduk yang terbagikan dan silakan ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di LKPD ini. Nah, siapa nanti yang LKPD-nya bagus, hasilnya bagus, kelompoknya bagus akan dapat oleh-oleh. Mau oleh-olehnya? Mau, Pak. Ya, nanti ada oleh-olehnya ya. Nah, itu dia. Silakan dikerjakan, Pak kasih waktu ya. Di sana sudah ada petunjuk semuanya tuh, ada waktunya, apa yang harus Bapak kerjakan, apa yang harus didiskusikan. Ya, silakan ya. Dan kita kerjakan di dalam kelompok kita masing-masing. Ya, lanjut kerjanya, Pak kasih waktu. Ya, ada yang bertanya tentang tugasnya itu kalau sudah dibaca? Sudah? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah, kalau sudah, siapa yang bisa menyebutkannya? Dan apa sudah menemukan informasi penting dari teks yang sudah kita baca di dalam LKPD tersebut. Nah, teksnya berupa apa?
Iya, pintar. Dia berupa laporan hasil pengamatan. Pengamatan apa? Jagung? Oh iya, pengamatan jagung. Apa informasi pentingnya Mary tentang jagung itu? Mary mewakili kelompok berapa, Mary? Kelompok 3, Pak. Iya, bagaimana di sana? Bagaimana? Merupakan makanan pokok salah satunya di negara Indonesia, Pak. Bagus. Di negara Indonesia di mana saja dia itu? Madura, Pak. Di Madura, iya bagus. Yang keduanya, apa informasi pentingnya Mary? Mary lagi nih, ada kembaran Mary nih. Nah, bagaimana jagung berkembang biak tadi di dalam informasi itu, di dalam teks itu? Secara generatif. Secara generatif. Siapa yang bisa menjelaskan secara generatif itu bagaimana? Ada? Nah, kalau secara generatif dia melakukan perkembangbiakan dengan cara penyerbukan, ya, pintar. Jadi informasi yang kita peroleh di situ kita tuliskan. Jadi itulah informasi-informasi penting yang dapat kita ambil dari bacaan teks tersebut. Nah, kemudian lagi, nah di sana juga ada kita diminta untuk menemukan ide pokok. Anak apa sudah tahu kan sebelumnya dari kelas 4, kelas 5 itu sudah kita pelajari tentang ide pokok. Bagaimana cara kita menemukan ide pokok itu? Dibaca dulu, Pak. Bagaimana? Baiknya dibaca dulu, Pak. Iya, dibaca dulu. Kemudian, Biasanya ide pokok terdapat di awal paragraf, Pak. oh, pintar Retna, di awal paragraf dia ditentukan oleh kalimat utama. Jadi, sudah dapat semuanya ide pokok? Sudah ya, sudah Pak. dapat ide pokoknya. Nah, itu dia bagaimana kita mencari informasi. Ya, bagus. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk anak Pak semuanya. Nah, sekarang Bapak punya gambar lagi. Coba anak Bapak perhatikan. Nah, dari gambar ini nanti apa yang harus kita lakukan? Coba kita simak dulu ya. Gambarnya. Lihat PPT. Nampak, Nak? Nampak gambarnya? Belum, Pak. Belum. Lagi proses ya. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ayo kita mengamati gambar. Ya, ayo kita mengamati. Ayo mengamati. Perhatikan beberapa gambar berikut. Nah, gambar ini gambar apa, Nak? Padi, Gambar Pak. padi, Pak. Padi. Ada buah mangga, Pak. Ada buah. Mangga. Nah, apakah di sini ada perubahan? Ada, Pak. Ada, Pak. Seperti lingkaran, Pak. Ya. Nah, sekarang berdasarkan gambar di atas, nah buatlah pertanyaan mengenai pertumbuhan ini. Nah, dari gambar ini juga sudah Pak, apa yang harus kita lakukan? Sudah tergambar di LKPD yang akan kita
diskusikan nanti. Secara umum Pak jelaskan. Nanti anak apa diminta untuk membandingkan bagaimana perkembangbiakan pada padi, bagaimana perkembangbiakan pada mangga. Ya, ini sama-sama tumbuhan. Padi, dia dari biji ini dulu ya. Nah, bagaimana dia bisa menghasilkan padi kembali. Kemudian di sini ada mangga. Ya, ada nampak bunganya itu. Dari bunga, dia bisa menjadi buah. Di dalam buah ada apa? Ada biji. Dan bagaimana perkembangannya nanti, kita akan tahu itu setelah kita melakukan kegiatan yang dipandu atau kegiatan yang sudah ada langkah kerjanya di LKPD kita masing-masing. Nah, itu dia. Dah, coba nak Pak kerjakan. Nah, dah selesai ya. Waktunya sudah selesai. Coba perhatikan kembali gambar di depan ini. Kita lihat padi dulu dan kita lihat mangga. Ayo kelompok 2. Ya, kelompok 2 yang bisa tadi. Ya, silakan kelompok 2. Jelaskan gambar ini berdasarkan yang telah anak Bapak buat. Masih semangat nih, mana? Halo. Halo Pak. Halo. Hai. Halo. Nah, coba perhatikan kembali ya. Nah, di sini ada. Ya. Siapa yang berani maju? Menjelaskan apa yang sudah dibuat. Ya, kelompok 2 dia mau maju, bagus sekali. Silakan kelompok 2. Siapa itu yang mewakili kelompok 2? Oktav. Oh iya, bagus Oktav. Oktav dia mau menjelaskan. Silakan Oktav. Jelaskan dulu tentang perkembangbiakan pada padi. Ya, bagus sekali Oktav sudah menjelaskan. Jadi, padi itu bagaimana dia bisa berkembang biak? Dia dibantu oleh biji. Ditanam biji, nanti tumbuh bibit padi ditanam lagi, sehingga nanti padi berbunga. Nah, setelah padi berbunga, baru padi menghasilkan bijinya. Nah, itu baru bisa kita panen. Bagus, kita kasih tepuk tangan untuk Oktav Priza. Nah, sekarang kelompok 3. Martini yang tunjuk tangan. Silakan Martini. Ya, Martini pintar sekali menjelaskannya. Ya, setelah Martini jelaskan, nah, itu kata Martini tadi. Ada pohon mangga Pak, dia berbunga, bunganya itu kemudian dia berkembang Pak. Karena apa? Karena dibantu penyerbukannya oleh serangga Pak. Nah, kemudian bunga itu berkembang dia Pak menjadi mangga, kata Martini tadi. Dalam mangga itu ada bijinya Pak, bijinya itu bisa ditanam, kemudian dia menghasilkan pohon lagi, kata Martini. Ya, bagus Martini ya. Nah, jadi anak sudah bisa menjelaskan dan membandingkan bagaimana perkembangbiakan pada tanaman padi dan pada tanaman mangga. Bagus sekali. Nah, pintar-pintar anak Pak ini ya. Nah, itu dia tentang pertumbuhan atau perkembangbiakan pada tumbuhan yang dinamakan dengan perkembangbiakan generatif. Nah, ya bagus. Nah, tadi
Dah. Nah, itu tadi kita sudah mengetahui bagaimana perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, sekarang Bapak mau anak Bapak menghasilkan sebuah karya yang indah, menghasilkan sebuah hasil kerja kelompoknya, kita tampilkan nanti sebagus mungkin. Apa yang akan kita buat, Nak? Kita akan membuat peta konsep. Nah, peta konsep nanti Bapak kasih contohnya. Coba perhatikan ini ya. Peta konsep yang akan kita buat adalah masih tentang perkembangbiakan tumbuhan. Coba diperhatikan nanti ya. Mana dia? Nah, ada nampak, Nak? Ada nampak? Pak. Nampak. Nah, yang ini yang akan ini apa hanya memberikan contoh ya, peta konsep ini seperti ini. Nanti kita buat di sini tumbuhan. Apa tadi? Adalah padi. Bagaimana dia berkembang biak seperti ini. Nah, ada pertanyaan tentang tugas kita ini? Ada anak Bapak? Nah, berarti sudah jelas ya. Kita Sudah, akan Pak. membuat Sudah konsep. Peta konsep. Oh ya, ada pertanyaan itu. Peta konsepnya apakah boleh kita buat lingkaran, Pak? Boleh. Apakah boleh kita gaya-gayakan, Pak? Boleh. Nah, itu terserah dan tergantung dengan kreativitas kita masing-masing. Ada yang mau pakai warna? Iya, boleh juga kasih warna sebagus mungkin. Yang penting nanti peta konsep yang kita buat ini dia menunjukkan informasi kepada orang lain sehingga orang lain mudah untuk membaca informasinya. Nah, bagus. Nah, itu dia ya informasi. Nah, kemudian lagi anak Pak mau tanya nih, apakah tanaman seperti mangga atau padi, tadi padi kan banyak di Indonesia, apakah di negara lain juga ada padi? Iya, ada Pak. Ada, Pak. Nah, kalau anak Pak ketahui di mana saja itu negara-negara penghasil padi itu? Thailand Di Pak. Thailand, Oh, Pak. Bagus. Thailand. Nah, berada di mana dia itu? Itu adalah negara tetangga kita. Nah, negara tetangga kita. Nah, coba perhatikan ya. Ada negara tetangga, negara-negara tetangga. Mana dia ini gambarnya? Nah, nampak gambarnya, Nana? Nampak, Nak? Nampak. Nah, di sini ada tuh, udah ada. Nampak Indonesia di mana? Di bawah yang warna-warni itu, Pak. Ada Indonesia. Ya, Indonesia dikelilingi oleh negara-negara tetangga. Ada apa saja yang nampak tuh, Pak? Negara mana Ada saja? Ada Kamboja, ada Thailand, Malaysia, Pak, yang ada dekat dengan Malaysia, kita, Pak. Singapura. Iya. Nah, itu. Ini Filipina, Pak. Iya. Lari-lari. Nah, di sini ada negara-negara tetangga yang berada di kawasan Asia Tenggara. Namanya adalah negara ASEAN.
Itu ada Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, termasuk juga Indonesia, ada Thailand, ada Kamboja, ada Malaysia, dan ada Singapura. Anak-anak Bapak, apakah sudah ada pernah mengunjungi negara-negara tersebut? Belum lagi. Nah, mau berkunjung ke Awak ke negara Padang, Nyok? Mau. Caranya bagaimana? Caranya adalah belajar dulu, belajar kita. Nanti kita buat target, kita cita-citakan. Selain rajin belajar, kita juga harus rajin menabung. Nah, ini adalah negara-negara asing. Ada 10 negara ASEAN. Nah, di sini juga nanti anak Bapak bisa mencari informasi tentang apa? Tentang karakteristik geografi. Misalnya negara Filipina itu di mana terletaknya? Apakah dia punya laut? Apakah dia punya gunung? Apakah dia punya dataran tinggi atau dataran rendah? Atau Vietnam apa saja yang dihasilkannya? Nah, bisa kita lihat nanti di LKPD-nya masing-masing dan di materi yang sudah Bapak bagikan juga. Nah, di situ nanti kita akan mencari perbandingan. Di LKPD itu Pak minta mencari bukan 2 negara yang persamaan dan perbedaan negara tersebut. Nah, silakan diperhatikan LKPD-nya. Tadi di situ ada petunjuknya. Kita baca dulu, kita cari informasi. Sudah Pak sediakan 10 informasi tentang negara ASEAN. Anak Bapak dibebaskan untuk memilih 2 negara, kemudian cari persamaannya, kemudian juga cari perbedaannya. Ya, Nur Hayati, iya itu dia mau bertanya. Ya silakan bertanya Nur Hayati. Nah, pertanyaannya, ya boleh. Kita buat persamaannya. Boleh dalam bentuk tabel, juga boleh kita ceritakan. Kita tulis misalnya negara Vietnam dengan negara Singapura. Nah, itu. Kita cari informasinya di sana. Ya, silakan kerjakan LKPD-nya. Nanti kita tampilkan satu persatu atau kita tampilkan perwakilan kelompok lah. Kalau satu persatu mungkin waktu kita tidak cukup. Nah, kalau ada yang diragukan silakan bertanya. Nah, itu dikerjakan. Nah, kita mencari informasi tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Kita pilih 2 negara, kemudian kita bandingkan. Ya, waktunya Pak kasih waktu 15 menit, kita usahakan kerjasama, kita usahakan disiplin, ya. Kita bekerja sama di dalam mengerjakan tugas kelompok kita masing-masing. Nah, ya betul. Nah, itu
kita akan tampilkan. Kita tampilkan per kelompok mewakili. Nah, kita tampilkan ya. Rekna dia mau tampil ke depan mewakili kelompok 2. Bagus Rekna. Nah, silakan Rekna tampilkan. Nah, pilih negara apa Rekna? Nah, Rekna pilih negara Malaysia dan Singapura. Ya, bagus. Rekna pilih negara Singapura dan negara Vietnam. Ya, Rekna pilih negara Vietnam. Ya, dia penghasil, juga penghasil padi ya. Nah, Iya, Pak. berbeda dengan negara Singapura, dia karena lahan pertaniannya tidak ada atau kurang, maka dia lebih ke Industri, Pak. industri. Ya, bagus, pintar sekali. Nah, itu kita sudah bisa menemukan perbandingan. Perbandingan. Persamaannya apa? Pertama itu jelas, betul, jelas sekali dia sama-sama negara anggota ASEAN di Asia Tenggara. Iya, penduduknya etnis Tionghoa ya, sama-sama ada etnis Tionghoa atau orang Cina. Ya, bagus. Oh ya, Malaysia, Singapura dulunya adalah bagian dari negara Malaysia. Kemudian dia memisahkan diri dan merdeka. Ya, bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Rekna karena sudah mampu menampilkan, membandingkan dua negara yang terdapat di Asia Tenggara. Nah, itu dia tadi. Kita juga sudah bisa membandingkan dua negara ASEAN. Nah, itu tadi anak Pak sudah mengikuti kegiatan dengan baik, anak Pak sudah mengerjakan tugas dengan baik, walaupun masih ada anak-anak Bapak yang kurang mengikuti dengan baik. Nah, itu nanti ditingkatkan. Kemudian anak Pak diharapkan banyak-banyak bertanya. Kalau kita bertanya itu menambah pengetahuan. Nah, dari kegiatan kita dari awal sampai akhir ini, nah, itu dapat kita ambil suatu kesimpulan atau kita ambil suatu pelajaran atau ilmu yang bisa kita dapat. Mulai dari kita tadi mencari informasi dari teks hasil laporan, kemudian dari kita membandingkan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, sampai pada membandingkan karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Itu anak Pak sudah semuanya sudah paham. Kita lanjutkan dengan latihan. Apa gunanya latihan ini Pak berikan? Supaya anak Bapak bisa mengetahui sejauh mana anak Bapak bisa paham. Ada pertanyaan anak Bapak? Tidak, Pak. Oh tidak, artinya sudah paham. Kalau sudah paham, nanti apa yang mengajukan pertanyaan lagi? Nah, kita adakan kuis. Iya, senang anak Pak mengerjakan kuis? Senang, Pak. Senang, Senang, ya. Pak. Apa nanti hadiahnya dapat oleh-oleh, Pak. ya, bagus anak Pak. Nah, sudah. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang apa boleh istirahat? Nah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.